Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan pada Konyo Apparel Berbasis Web. Mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak, dosen pengampu Bapak Saifur Rahman MKom. Laporan ini disusun oleh Anggita Aprilisa, Julia Sarisma, dan Safina Maulida. Kemudian latar belakang. Konyo Apparel adalah suatu toko clothing atau sering disebut distro yang bergerak dalam bidang penjualan. Dan seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang informasi penjualan pada toko online atau lebih dikenal dengan e-commerce, toko tersebut harus mampu untuk melakukan penjualan yang maksimal. Maka, kami akan mengembangkan sebuah sistem informasi penjualan berbasis website untuk membantu pelayanan transaksi jual-beli secara online. Sistem ini sangat membantu para konsumen yang berada jauh dari lokasi kami supaya mereka tetap dapat menggunakan produk dari kami yang belum tentu ada di daerah mereka. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dibangun sebuah website sebagai media promosi dan informasi untuk meningkatkan, memudahkan, serta memuaskan pelanggan Konyo Apparel. Kemudian mengenai analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan non-fungsional dan yang kedua adalah analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional ada analisis kebutuhan perangkat lunak, kemudian terdiri dari sistem operasi Windows. Kami menggunakan sistem operasi Windows, kemudian ada koneksi internet. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Terdiri dari PC atau komputer, kemudian smartphone Android. Yang ketiga yaitu analisis pengguna. Terdiri dari konsumen dan 3 admin. Kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan fungsional. Terdiri menjadi analisis kebutuhan data yang meliputi data sistem, data web, data pengelola toko online. Kemudian yang kedua, analisis proses. Terdiri dari proses perancangan sistem, proses pembuatan web, proses pengelola toko, proses pengembangan promosi toko. Kemudian yang ketiga adalah analisis kebutuhan informasi. Informasi terdiri dari informasi pengembangan web, kemudian informasi pengelola toko online, informasi perkembangan tentang zaman fashion, dan informasi menyampaikan untuk customer. Kemudian memasuki permodelan dan perancangan sistem. Yang pertama adalah use case. Use case menggambarkan interaksi antar sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Use case digunakan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan dari suatu sistem. Jadi, dapat digambarkan dengan rinci bagaimana suatu sistem memproses atau melakukan sesuatu, bagaimana aktor akan menggunakan sistem, serta apa saja yang dapat dilakukan terhadap suatu sistem. Use case diagram website penjualan pada Konyo Apparel ini terdiri menjadi dua aktor. Yang pertama adalah aktor admin dan yang kedua adalah aktor konsumen. Aktor admin dapat melakukan mengelola data barang, kemudian memvalidasi order, kemudian memvalidasi pembayaran. Kemudian yang kedua adalah aktor konsumen. Aktor konsumen dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah meregistrasi akun, kemudian mencari barang, kemudian dapat mengorder barang, kemudian melakukan pembayaran. Yang kedua adalah activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi di sistem. Activity diagram menggambarkan aliran kontrol sistem. Diagram ini digunakan untuk melihat bagaimana sistem bekerja ketika dieksekusi konsumen maupun admin. Activity diagram pada penjualan Konyo Apparel ini, yang pertama adalah menampilkan halaman utama yang dilakukan oleh konsumen, kemudian konsumen bisa memilih barang, kemudian sistem akan mengecek eksekusi yang dilakukan oleh konsumen, kemudian parsing ID barang, kemudian di sini terjadi validasi, yaitu apabila ID-nya sesuai maka dapat menampilkan barang, kemudian bisa dilihat oleh konsumen. Tetapi apabila ID-nya tidak ada pada
sistem tersebut, maka tidak bisa ditampilkan. Yang kedua yaitu activity diagram order barang. Yang pertama yaitu konsumen menampilkan halaman utama website, kemudian memilih barang, kemudian sistem akan mengecek session, kemudian melakukan parsing ID barang, kemudian melakukan validasi ID barang tersebut, kemudian sistem menampilkan data barang yang akan dilihat oleh konsumen atau memberi informasi detail barang. Kemudian konsumen akan dapat menginput jumlah barang, jumlah barang, kemudian dapat update barang, kemudian memasukkan orderan tersebut ke keranjang belanja. Kemudian sistem akan memberikan submit keranjang belanja. Kemudian sistem akan mengupdate invoice. Kemudian yaitu activity diagram pembayaran. Activity diagram pembayaran pertama, konsumen melakukan konfirmasi pembayaran. Sistem akan menampilkan form pembayaran. Di situ terdapat informasi berapa yang akan dibayar, kemudian informasi-informasi mengenai order barang tersebut. Kemudian konsumen akan mengisikan data pembayaran, kemudian terjadi validasi. Apabila data belum lengkap, maka tidak bisa mengisikan data, maka akan menampilkan form kembali. Tapi apabila data yang diisikan lengkap, maka sistem akan mengecek session, kemudian terjadi lagi validasi, kemudian update database, kemudian sistem akan mengupdate database yang dilakukan oleh konsumen. Setelah activity diagram pembayaran, kemudian ada activity diagram validasi order, kemudian ada activity diagram validasi pembayaran, kemudian yang ketiga yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengidentifikasi komunikasi antara objek-objek tersebut. Ini adalah sequence diagram sistem informasi penjualan pada Konyo Apparel berbasis web. Kemudian ada sequence diagram order barang, kemudian ada sequence diagram pembayaran, sequence diagram barang, kemudian sequence diagram validasi order, kemudian sequence diagram validasi pembayaran. Yang keempat yaitu kelas diagram. Kelas diagram merupakan kumpulan kelas-kelas objek atau satu set objek yang memiliki atribut dan operasi yang menggambarkan perilaku suatu kelas serta perluasan seperti fitur-fitur suatu kelas. Di sini ada kelas admin dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu entity relation diagram. Entity relation diagram adalah merupakan model-model data berupa notasi grafis dalam permodalan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan data, dapat membantu saat menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Kemudian pada entity relation diagram ini merupakan kita lanjut saja kepada user interface. Di sini ada halaman utama website Konyo Apparel, kemudian mengenai produk, kemudian detail produk,
kemudian ada keranjang belanja, kemudian check out barang berhasil, kemudian ada testimoni. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis sistem informasi penjualan baju pada Konyo Apparel berbasis web, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya media penyimpanan sistem informasi penjualan yang berbasis web, diharapkan para pelanggan dapat memanfaatkan media web ini sebagai media alternatif untuk melakukan transaksi penjualan dan dapat berinteraksi serta berkomunikasi saat melakukan transaksi melalui website, serta mempermudah para pelanggan dalam mendapatkan informasi produk dan berita mengenai distro, baik member maupun non-member. Dengan mengimplementasikan website ini, Konyo Apparel mampu memasarkan produknya dengan lebih baik dan pelayanan yang lebih baik. Kemudian selesai, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Kemudian nanti akan ada sesi demo aplikasi. Ini merupakan tampilan dari web Konyo sendiri. Pada halaman home, terdapat ulasan mengenai produk-produk dari Konyo mulai dari t-shirt, jaket, dan juga jeans. Pada halaman home juga terdapat beberapa produk dari Konyo. Terus ada info mengenai Konyo. Konyo itu apa sih? Terus alamatnya di mana? Kalian juga bisa mengikuti akun media sosial kami mulai dari Twitter, Facebook, dan akun media sosial lainnya. Ya, langsung saja kita melakukan pembelanjaan dengan mengklik produk kami. Nah, ini langsung. Jika sudah ke halaman produk kami, kalian bisa langsung belanja dengan cara mengklik beli. Ya, ini contoh klik beli. Ini masih keranjang kosong, ya. Kita harus mengklikkan satu kali lagi. Nah, ketika kalian sudah mengklik beli tadi, maka akan ada deskripsi mengenai harga, terus stoknya ada atau tidak, satuan, dan ini ada keterangan bahan. Ya, langsung klik beli lagi. Nah, ini sudah. Berarti ini sudah masuk dalam keranjang. Langsung saja kita melakukan check out dengan cara klik details keranjang. Nah, ini 150. Jika ingin menambah, tinggal tambah. Ini harga satuan jadi berubah ya, karena sudah tambah 1. Jika kurang, jika ingin mengurangi ya tinggal klik kurang. Dan jika ingin membatalkan pembelian, tinggal klik saja hapus. Nah, keranjang kosong. Mari kita lakukan pembelian lagi dengan klik continue shopping. Nah, ketika kita tadi sudah mengklik continue shopping, maka akan diarahkan ke halaman home. Kita bisa memulai belanja dengan mengklik mulai berbelanja. Ya, ini. Kita klikkan ini, beli. Kemudian kita klik beli lagi. Ini details keranjang. Terus klik check out untuk melakukan pembelian. Pada halaman check out ini, pengguna diminta untuk mengisikan data diri lengkap, mulai dari nama, username, password, email, alamat, dan lainnya. Ya, kita langsung saja ketikkan nama. Ini pilih Bang. Nah, ketika kalian sudah mengisi data diri lengkap, kalian tinggal klik simpan data seperti ini. Nah,
Kalau sudah ke halaman ini, maka checkout Anda berhasil. Terus akan muncul pemberitahuan seperti ini. Selamat, Anda telah berhasil checkout. Silakan catat info di bawah ini. Terima kasih. Nah, nih. Di sini juga terdapat halaman login untuk admin dan konsumen. Ketika kita mengklik konsumen, nah ini maka kita akan dibawa ke halaman home. Jadi kita tidak perlu login. Terus ketika kita mengklikkan admin, maka nah ini kita diminta untuk mengisikan username dan password untuk masuk ke dalam admin Kunio. Nah, setelah kalian melakukan pembelanjaan, maka kalian bisa berkomentar mengenai produk-produk dari Kunio dengan cara mengklik testimoni. Nah, ini klik nama Anda, terus alamat email, dan komentar. Langsung saja kita kirim. Nah, ini. Nah, itu tadi merupakan beberapa fitur dari web Kunio. Itu tadi mengenai tampilan dari web Kunio dan fungsi dari fitur-fitur Kunio itu sendiri. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua atas partisipasinya telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.